Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 6, sifat operasi hitung bilangan bulat. Hari ini materi itu yang akan kita bahas. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, silakan kamu sambil buka buku paket atau modulnya SPS halaman 17. Nah, di sini saya akan menerangkan menggunakan buku itu sambil disimak, sambil juga mendengarkan dari penjelasan dari Bu Retno ini tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini itu digunakan untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Kamu kan tahu, operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu ada 3 sifat yang akan digunakan di operasi hitung bilangan bulat ini. Kita nanti akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu artinya adalah pertukaran. Jadi tuker-tukeran, ijol-ijolan. Dan hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Nek pengurangan sama pembagian itu tidak bisa menggunakan sifat ini. Langsung coba kita lihat ya. Yang A dulu. Sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan di buku kamu sudah ada ilustrasinya. Di situ 6 ditambah 2. Kalau ditukar posisinya 2 ditambah 6. Dibolak-balik yang depan ditukar di belakang, yang di belakang ditukar di depan. Dan hasilnya akan menghasilkan angka yang sama, yaitu 8. Nah, secara sistematis ya, rumus dari sifat komutatif ini dapat ditulis pada penjumlahan A plus B sama dengan B plus A yang ada di kotak biru di buku kalian itu. Nah, sekarang contohnya, kamu lihat 12 tambah 15 itu akan sama dengan 15 ditambah 12. Hasilnya sama-sama 27. Kemudian ada 8 ditambah negatif 7. Itu hasilnya akan sama dengan negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Oke. Terus contoh-contoh yang lain juga seperti itu. Jadi sifat komutatifku cuma ditukar yang asalnya depan taruh belakang, yang asalnya taruh belakang taruh di depan, begitu. Nah, itu ada, kemudian ada ilustrasi ya. Halaman 17 yang bawah itu ada 2 orang anak berdiri. Jaraknya 13 meter. Nah, yang posisi pertama yang atas dulu itu kan anak yang sebelah kanan nanti akan berganti posisi di anak yang sebelah kiri gambar di bawahnya. Ini berlaku juga untuk anak yang berada di seberangnya itu. Nah, kesimpulannya, 2 anak yang berdiri di kedua ujung lapangan dengan jarak 13 meter. Walaupun kedua anak bertukar posisi, jarak antara kedua anak tersebut tetap sama. Inilah yang dinamakan dengan sifat komutatif. Jadi mau dibolak-balik pun itu hasilnya akan tetap sama. Itu tadi penjumlahan. Sekarang coba pada perkalian. Perkalian ini juga sama sebenarnya. Cara pengerjaannya sifat komutatif, cuma ditukar tempat. Secara sistematis bisa dituliskan A kali B sama dengan B kali A. Coba kalau tidak percaya kita lihat. 8 kali min 7 negatif 7 itu sama dengan negatif 7 kali 8. Betul kan hasilnya sama dengan sama-sama negatif 56?
Iya, coba kita lihat lagi nomor 2. 12 kali 15 sama dengan 15 kali 2. Coba kita lihat nomor 2. 12 kali 15 itu sama dengan 15 kali 12. Hasilnya 180. Begitu. Sudah paham ya komutatif? Ini cukup mudah karena cuma dibolak-balik kemudian dihitung hasilnya. Kemudian yang kedua, ini ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu nama lainnya adalah pengelompokan. Nah, pengelompokan dalam matematika itu menggunakan kurung. Ya. Nah, di sini dituliskan A plus B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Coba kamu perhatikan apa yang berbeda dari situ? Iya, betul sekali. Nah, di situ letak kurungnya itu berbeda. Yang sebelah kiri ya itu kan mengurung A ditambah B. Sedangkan yang seberangnya sebelah kanan itu mengurung B ditambah C. Ya, jadi cuma letak kurungnya yang berbeda, cuma nanti hasilnya akan sama. Begitu juga dengan baliknya di perkalian. A kali kurung buka B kali C kurung tutup sama dengan kurung buka A kali B kurung tutup kali C. Nah, itu letak kurungnya aja yang beda. Tapi nanti ketika kamu hitung hasilnya akan menunjukkan hasil yang sama. Contoh ya. Contoh saya ambil contoh perkalian di sini. Nomor 1. Contoh 5 dikali kurung buka 2 kali 8 kurung tutup. Nah, ini kurungnya ada di belakang. Nah, ketika kamu lebih ingin mengubahnya, posisi kurungnya juga bisa. Karena ini perkalian semuanya. Jadi sama dengan sifat komutatif tadi, pada penjumlahan dan perkalian saja yang bisa. Sedangkan pembagian sama pengurangan itu tidak bisa menggunakan sifat ini. Gitu. Nah, ini sama dengan sama dengan kurung buka 5 kali 2 kurung tutup kali 8. Kemudian kamu hitung yang ada di dalam kurung dulu. 5 kali 2 itu sama dengan 10. Maka 10 kali 8 sama dengan 80. Nomor 2 dan nomor 3 juga sama. Jadi asosiatif ini cuma mengubah posisi kurungnya. Begitu. Dan yang ada di dalam kurung itu dihitung lebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif ini artinya adalah penyebaran. Ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Coba kamu lihat dulu yang penjumlahan yang di kotak biru itu. Di situ tulis A kali kurung buka B tambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A kali B kurung tutup ditambah kurung buka A kali C kurung tutup. Biar lebih jelas, kamu lihat contohnya. Coba nomor 1 dulu. 10 dikali kurung buka 5 ditambah 9 kurung tutup. Artinya apa? Artinya angka 10 itu disebar ke angka 5 dan angka 9. Dipasangkan ke masing-masing angka itu dengan cara mengalikan. Artinya di sini 10 kali 5 kemudian dikurungi. Nah, karena ini penjumlahan maka ditambah, kemudian 10 sama 9 juga dipasangkan. Jadinya 10 kali 9. Itu juga dikurungi. Ya. Setelah kamu tulis seperti itu, sekarang hitung yang ada di dalam kurung. 10 kali 5 itu sama dengan 50. Ditambah 10 kali 9 itu sama dengan 90. Kemudian ditambah ya sama dengan 140. Itulah yang namanya sifat distributif. Itu kalau penjumlahan. Sekarang kalau pengurangan. Saya ambil ini sama kayak tadi rumusnya, cuma penjumlahan tadi diganti dengan pengurangan. Contoh sekarang 15 dikali kurung buka negatif 3 kurangi 2 kurung tutup. Artinya apa? Artinya
15 itu disebar ke angka negatif 3 dan angka 2. Sehingga kamu tulis 15 kali negatif 3 itu kamu kurungi. Nah ini karena pengurangan maka dikurang. Kemudian 15 juga itu dikalikan dengan 2. Ya, dikalikan dengan 2 bukan negatif 2. Hati-hati. Di sini, setelah itu kamu hitung 15 kali negatif 3 itu berapa? Kemarin kan sudah diajari Bu Retno. Nah itu coba diulang-ulang kembali. Kalau lupa, 15 kali negatif 3 itu negatif 45. Kemudian 15 kali 2 itu sama dengan 30. Nah sekarang coba kamu hitung negatif 45 dikurangi 30 itu sama dengan berapa? Nah betul, di sini sudah ada hasilnya negatif 75. Begitu. Contoh nomor 2, 3, 4 juga sama penjelasannya ya. Pokoknya disebar ke angka yang ada di dalam kurung. Jadi kesimpulannya hari ini ada beberapa sifat operasi hitung. Ya, yang tadi ada komutatif, artinya pertukaran. Asosiatif, artinya pengelompokan yang dikurung-kurungi. Kemudian distributif, itu penyebaran, yang tadi angkanya disebar. Ya, atau dipasang-pasangkan dengan yang ada di dalam kurung tersebut. Jelas anak-anak? Silakan kamu pahami ini dulu. Kalau masih tidak paham, silakan bisa tanya sama saya lewat WhatsApp, ya, biar cepat saya tanggapi. Kemudian nanti kerjakan tugas yang hanya saya perintahkan saja, tidak perlu semua karena nanti akan terlalu banyak untuk kalian, ya. Saya akan tuliskan tugasnya di Google Classroom nanti. Selamat belajar, semoga cepat kita bertemu di sekolah, belajar bersama. Tetap jaga kesehatan semuanya, semoga selalu sehat. Sekian dari Bu Retno. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.